Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yohanes Augusta Bambang dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Verbal Boundaries. Berdasarkan Efesus 4 ayat 29 bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau kembali mempertemukan kami. Terima kasih Tuhan, melalui persekutuan-Mu kami boleh bersama-sama belajar dan bertumbuh. Engkau Tuhan yang terus ada bersama kami, berjalan bersama kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari Efesus 4 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Sekali lagi saya bacakan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Teens, di sebuah sekolah menengah ada seorang siswa bernama Tania. Tania ini dikenal dengan kelembutannya. Jadi Tania ini adalah murid yang pandai, yang selalu bersikap baik ke semua orang. Namun Tania ini merasa sedih karena ternyata beberapa teman-temannya tuh mengolok-olok dia dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan mereka itu tidak menyadari bahwa kata-kata yang mereka sampaikan itu membuat Tania sakit hati. Membuat Tania merasa diri bahkan tidak berharga. Akibat apa? Olok-olok dari temannya yang dilontarkan tanpa mereka berpikir terlebih dahulu. Efesus 4 ayat 29 menekankan pentingnya menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Perkataan kotor yang bisa berarti itu kata-kata kasar, hinaan, atau hal-hal yang tidak membangun, yang seharusnya tidak diucapkan oleh kita yang mengaku sebagai orang percaya. Nah, kita seharusnya menggunakan kata-kata yang apa? Baik dan positif, yang dapat membangun orang lain, yang tidak membuat orang lain justru merasa diri tidak berharga. Jadi tujuan dari perkataan yang baik adalah agar mereka yang mendengarnya mendapat kasih karunia atau berkat. Jadi tidak semua hal itu perlu diucapkan. Kita harus berbicara pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Waktu yang tepat dan cara yang tepat. Teens, kata-kata kita memiliki kekuatan dan dampak yang besar. Kita harus selalu berusaha menggunakan kata-kata yang membangun dan membawa kebaikan. Dan kebaikan itu hendaknya tersampaikan kepada orang lain. Dan juga apa? Kita perlu menghindari ucapan yang merusak atau tidak pantas. Kadang kita sendiri, atau bahkan saya secara pribadi juga tidak peka terhadap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ternyata itu menyakitkan orang lain. Jadi ucapan bercanda mungkin ditangkap dengan kesan yang berbeda. Dan disinilah pentingnya batasan verbal dalam pergaulan. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, jangan takut untuk menyampaikan kata-kata tersebut tidak pantas dan menyakiti perasaanmu.
Menetapkan batasan verbal berarti mengkomunikasikannya dengan jelas, apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Sehingga kata-kata kita yang tepat, baik dan positif dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa hal sederhana dari kata-kata dapat membangun kami, membangun sesama kami, berdampak positif, tapi sebaliknya juga membuat seseorang justru merasa tidak berharga, menjatuhkan sesama. Engkau Tuhan yang sekiranya mengampuni segala kesalahan kami. Engkau yang memberi kami kepekaan agar apa yang kami ucapkan senantiasa dapat menjadi saluran berkat-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Engkau Tuhan yang terus membimbing kami untuk terus bertumbuh, peka, dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.